Halo pilot, ketemu meneng channel Pilot Nakal FPV. Selamat datang di channel Pilot Nakal FPV. Oke, ini teman-teman ada yang minta bikin tutorial konten ya. Om, caranya setting GPS gimana? Karena di tahun 2022 semuanya pada pakai LRS, pakai TBS, yang pasti terbangnya long range ya. Jadi paling aman kita pasang GPS di quad atau drone kesayangan kita. Supaya apa? Waktu loss, RX loss dan sebagainya, drone-nya bisa pulang. Ini Protek 35 digital ya, dan sudah dipasang GPS. Jadi nggak cuman pasang GPS saja selesai terus kita langsung terbang suruh RTH, nggak bisa. Jadi kita harus programming, harus diprogram di Betaflight. Jadi kita program FC-nya untuk mengaktifkan si GPS ini. Oke, kita langsung ke PC. Oke, di sini kita akan pakai Betaflight konfigurator terbaru ya. Dan sebelumnya kalian colok si kabel micro USB ke drone-nya. Dan kabel USB-nya sudah terkoneksi di PC atau laptop kalian. Oke, setelah keluar COM di sini ya, kalian klik connect dan aktifkan enable expert mode. Ini memang posisi drone-nya kebalik, guys. Si Protek 35 kan port micro USB-nya di bawah ya. Oke, jadi waktu kalian pasang kabel RX1 dan kabel RX dan TX itu di nomor berapa? Kita masuk ke ports ya. Dan si Protek 35 punya banyak kamar, guys. Jadi kita belajar ya. UART 1 di configuration atau MSP diaktifkan karena ada DJI Air Unit, bukan DJI Air Unit ini ya, Vista ya. Vista atau Polar ini diaktifkan, dan UART 2 di bagian serial RX diaktifkan itu untuk signal dari receiver. Oke. Nah, di sini Petakal taruh si GPS untuk RX dan TX-nya itu di RX4 dan TX4. Karena ada dua kabel signal ya dari GPS. Jadi kita pilih, Petakal pilih UART 4, masuk ke sini, sensor input ya. Oke, disable kita klik, kita pilih GPS. Kemudian auto dibiarkan dan kita klik save and reboot. Oke, kita klik connect lagi. Kita cek bagian ports apakah sudah berganti. Jadi yang awalnya auto sudah bisa di angka ya, 57600. Kemudian kita masuk ke configuration. Kita turun ke paling bawah kiri, kita cari yang GPS. Nah, ini kan masih disable. Kita enable, kita aktifkan. Di sini Petakal pakai GPS-nya HGLRC M80. Untuk protokolnya pakai u-blox. Setiap GPS, setiap merek, Betian beda ya. Betian kayaknya NMA ya. Kalau HGLRC M80 u-blox, kalau kalian bingung, kalian bisa baca deskripsi tentang GPS yang kalian pakai. Kalau TPS M8 dia u-blox, sama seperti HGLRC M80. Kemudian ke bawah autopilot diaktifkan, auto config diaktifkan, use Galileo diaktifkan. Set home point once jangan diaktifkan. Ground assistance type di sini none. Kemudian kalian klik save and reboot. Oke, kemudian kita klik connect lagi. Jadi selesai program sebentar pasti keluar ya. Terus kita masuk ke file save. Nah, di sini yang paling agak rumit ya. Di sini Petakal juga masih belajar. Jadi kalau teman-teman ada yang lihat Petakal ada salah, tolong dikoreksi. Di sini Petakal pilih stage 2 ya. Kenapa stage 2? Karena stage 2 settingannya ada banyak. Ada drop, ada land, ada GPS rescue. Kalau stage 1 nggak tahu Petakal apa stage 1. Selalu pilih stage 2, kemudian ke bagian bawah stage 2 settings. Ya, di sini guard time for stage 2 activation after signal loss 1 sama dengan 0,1 detik. Di sini Petakal langsung ganti 0. Ups. Terus yang 100 ganti 0. Tujuannya apa? Waktu kita perintahkan RTH, drone bakal langsung respon untuk langsung RTH. Kalau seperti tadi mungkin ada delay sekitar 4 detikan ya, 0,4 detik. Tapi speknya langsung diganti 0 aja. Kemudian turun ke bawah, di sini ada stage 2 fail safe procedure. Jadi prosedurnya kalian mau apa? Mau langsung jatuh,
nggak apa-apa kalau bawahnya kasur. Terus ada land, ya kalau mau langsung mendarat bisa, seperti drone aerial dia mendarat otomatis bisa. Kalian ketik land. Tapi di sini pertama kali pilihnya GPS Rescue, RTH ya. Nah kalau land ini dia waktu disuruh GPS Rescue dia langsung mendarat. Nah kalau yang GPS Rescue dia pulang dulu, baru dia mendarat. Ini pertama kali sempat ngalamin sini. Terus kemudian masuk ke angle. Nah angle ini adalah posisi drone waktu pulang. Di sini bakal settingnya 35 ya. Jadi 35 derajat drone-nya bakal seperti ini. Oke. Terus di sini initial altitude meters, bakal setting paling rendah 20. Di bawah 20 lagi tidak bisa, tidak bisa. Jadi ini tetap 20 paling minimum. Untuk distance meter di sini bakal pilihnya 30. Di sini bakal pilihnya yang kedua ini minimum semua ya. Ikutin aja seperti ini, yang pasti drone kalian selamat. Nggak bakal jatuh dari ketinggian 10 atau 20 meter. Ground speed tetap 20,00, throttle minimum tetap 1100, throttle maksimum di sini bakal ganti 1900. Biar agak ngacir guys. Pas posisi balik lawan angin, ini harus disetting agak tinggi ya. Nanti kalau nggak ada angin pun dia bakalan cepat pulang, karena throttle maksimumnya 1900. Throttle hover tetap 1280, ascent rate tetap, default, descent rate tetap, dan minimum satelits paling aman sih bakal dapat info sih 8 ya. 6, 5 bisa. Minimum 5 ya. Jadi kalian klik aja paling bawah dia 5. Kalau 6 sih nggak apa-apa ya, tapi paling baik sih 8. Kemudian yang paling penting adalah ini. Ini diaktifkan allow arming without fix. Artinya bisa arming sebelum dapat GPS. Kalau kalian nggak aktifkan ini, kalau kalian nggak aktifkan ini, drone kalian nggak bakal bisa arming sebelum mendapatkan minimum satelit. Oke, ini agak banyak garis-garis. Altitude mode di sini pertama pilih maksimum altitude. Ya, kalau kalian pilih fix altitude di ketinggian kalian terbang, waktu kalian pilih GPS rescue dia langsung balik. Nah, sedangkan maksimum altitude dia akan mengikuti angka ketinggian 20. Jadi drone akan menambah ketinggian 20 meter baru dia RTH. Itu maksimum altitude. Kalau kalian pilih fix altitude waktu kalian terbang pendek di sekitar 20-30 meter, drone langsung balik, nggak menambah ketinggiannya. Itu fatal karena ada tower BTS, ada pohon dan lain sebagainya yang ketinggiannya sekitar ya 20-30 meter ya. Jadi waktu kita terbang 50 meter terus kita pilih maksimum altitude, otomatis drone akan menambah ketinggian 20 meter. Jadi kalau kita terbang 50 meter, otomatis drone akan naik lagi 20, jadi total ketinggian 70 meter dan baru balik. Seperti ini ya gambarannya, return to home. Terus sanity checks on, sini pertama langsung default ya, jadi nggak usah diotak-atik. Kemudian kalian klik save and reboot. Udah, jadi selesai itu. Kita cek lagi di bagian configuration, GPS sudah oke, port sudah berubah, yang auto jadi 57600 dan modus. Kalau kalian sudah setting semua tapi modus belum ditentukan, bisa fatal. Oke, ini hide and use mode, jadi mode lainnya nggak kelihatan, kalian nonaktifkan. Ini masih default pabrik ya, karena protokol sini masih setting ya, sekalian buat tutorial juga kebetulan. Ini angle, dia posisi ya diaktifkan untuk aux 2, semuanya di angle. Ini protokol ganti, di close dulu, add range, masuk ke aux 2, angle di posisi pertama. Oke, ini kalau switch drone kalian ada 3 posisi, 1 ini sini, kalau 2 di sini, kalau 3 di sini. Oke, itu sekedar intermezzo aja. Di sini protokol sekaligus setting GPS rescue bisa protokol taruh di aux 4 ya. Aux 4 sama dengan 5, 6, 7, 8. Berarti di channel 8 di remote kalian. Di sini protokol setting di paling pojok. Jadi kalau switch ada 3 posisi, paling atas paling bawah nanti dia masuk ke GPS rescue. Oke, terus flip of hovercast protokol banyak banget. Oke, kalau flip of hovercast protokol di aux 2 dan udah, yang paling penting adalah nih GPS rescue, jangan lupa di save. Udah, ini final dan kalian sudah bisa mencoba untuk GPS rescue dari tutorial pilot nakal. Semoga bermanfaat, berguna, dan semoga tidak ada kendala waktu penerbangan drone
dan mencoba fitur dari GPS Rescue. Oke, segitu dulu tutorial dari Petakal. Kalau kalian suka bisa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. Oke, see you next video. Petakal pamit. Thank you, save fly, and ciao.